Akhirnya apa? Dalam hidup manusia, bahasa juga ternyata sifatnya juga struktur dan tanda. Bahasa struktur itu kita hidup di antara yang menstruktur hidup kita itu bahasa. Kamu tidak pernah kan bikin bahasa sendiri, selalu diajari, selalu dikasih. Tidak mau Pak, saya ingin bebas dari struktur, saya ingin bikin bahasa sendiri. Ya kono bikin tapi tidak ada orang paham, tidak akan fungsional. Jadi bahasa itu juga salah satu struktur yang membentuk kita. Biasanya secara nanti ada kajian namanya psikolinguistik. Di balik bahasa ada dimensi psikisnya dan itu juga berpengaruh. Rasakan kalau kalian sedang ngomong Inggris sama kalau sedang ngomong Arab, sama kayak ngomong Indonesia, sama kayak ngomong Jawa, itu rasanya agak beda. Itu membentuk struktur bahasa Jawa yang ada ngoko, ada kromo madya, ada kromo inggil, sama bahasa Inggris yang untuk semua orang you. Nah, itu kan beda. Itu menstruktur juga di hidup kita. Karena bahasa kita ada 3 level, misalnya kita Jawa, maka setiap kali berhadapan dengan orang kamu harus ngukur dulu. Ini levelnya harus ngoko, apa kromo tengah, kromo madya, apa kromo inggil. Itu kamu harus ngukur. Jadi ketemu orang tidak bisa sembarangan. Untuk dimasuki ide-ide semacam egalitarian itu agak susah. Beda sama Barat. Yang ketemu siapapun you, sama Tuhan juga you, ya kan? Oke. Jadi untuk masuk gagasan egalitarian gampang. Oke, jadi bahasa ini menstruktur. Orang Arab karena kondisinya di sana padang pasir, alamnya tidak terlalu ramah, gaya berbahasanya kan juga beda. Banyak yang cenderung fatalistik. Karena di sana alamnya susah. Itu gaya berbahasa, berpengaruh. Madura mungkin juga beda lagi gayanya, intonasinya, lahjahnya, dialeknya, baik Madura negeri maupun swasta. Ya kan ada yang Madura swasta daerah Jawa Timur bagian selatan, bagian sana itu kan banyak yang Madura swasta. Oke, tidak asli dari Madura, tapi ngomongnya Madura. Jadi, itu struktur membentuk kepribadianmu. Termasuk bahasa. Maka bahasa diposisikan sebagai tanda. Kajiannya namanya semiotik. Oke, semiotik ilmu tentang tanda. Semiotik dikembangkan dalam banyak cabang. Jangan tanya Pak, semiotik itu adanya di ilmu apa? Di banyak ilmu. Filsafat, mistisisme. Jangan salah, hampir semua sufi ngomongnya simbolik. Karena dia ngomong pengalaman yang tidak bisa diekspresikan secara verbal. Dia banyak pakai tanda-tanda. Semion. Ketika ngomong keberadaan Allah dan penciptaan pakai cahaya. Bahkan aktor itu nulis yang tentang perjalanan spiritual, saking susahnya dia pakai mantikut toir, obrolan para burung, musyawarah para burung. Karena dia susah menggambarkan perjalanan spiritual menuju Tuhan, akhirnya pakai simbol burung yang sedang terbang menuju matahari. Itu simbolik. Filsafat itu banyak juga yang pakai simbol-simbol. Seni, sastra, antropologi, media massa, psikoanalisis, hampir semua pakai kajian namanya semiotik. Komputer termasuk juga. Komputer itu kan main dengan kode-kode. Pejetlah ini, pejetlah itu, enter, maka semua tereksekusi. Padahal secara letterlet, enter itu ya masuk. Kalau kamu artikan letterlet, wah ini enter itu masuk ini. Gimana masuknya? Kan tidak begitu.
Ini simbol berarti gitu loh. Shift, kontrol misalnya. Dulu ini mau guling ini dikontrol kan enggak. Kontrol maksudnya bukan itu, ya kan? Jadi itu namanya tanda. Yang tertulis, yang kelihatan, maknanya bukan itu, tapi yang dibalik itu. Kayak kamu kedip-kedip itu loh. Itu kan simbol. Sudah kedip-kedip, yang sana maksudnya apa ya itu? Kan kamu memaknainya kan nggak cuma kedipnya, tapi dibalik kedip itu apa? Gitu loh. Ya kayak ada kiai ceramah sudah sangat lama nggak selesai-selesai. Akhirnya jamaahnya batuk. Kiainya. Ya kan? Ya kiainya kan dia juga harus baca itu simbolnya batuk itu apa. Nggak usah, kalau batuk dulu Rasulullah caranya begini. Wah, nambah tema tentang batuk sekarang. Ya. Atau saking jengkelnya kamu bawa arloji terus kamu ketuk-ketuk arlojimu. Itu kan juga simbol biar penceramahnya ngerti. Nanti kalau tidak ngerti dianggap, oh ya, waktu itu penting. Al-waktu kasaif. Yo. Tambah panjang ceramahnya, nggak selesai-selesai. Itu berarti apa? Tidak punya kecerdasan simbolik. Ya dunia manusia itu dunia serba simbol. Oke, yuk. Simbol itu misalnya, ini tiap kali dikasih minum 1 gelas kok habis semua ya. Terus gelasnya kamu bunyi-bunyiin. Takmirnya harus paham ini. Besok siapkan setiap orang 2 gelas. Nah, itu simbol namanya. Jadi membaca sesuatu jangan cuma yang kelihatannya. Di balik itu ada maknanya. Kajian semacam ini namanya semiotik. Ya. Kenapa belajar semiotik? Karena sebenarnya katanya ahli semiotik, akalnya manusia itu tidak pernah berhenti pada realitas. Dia selalu masuk ke makna. Nggak pernah berhenti ke barang, dia selalu kebalik barang. Lihat tembok yang retak, itu kan kamu nggak berhenti di tembok yang retak. Mungkin kamu membunyikannya, wah ini memang sekarang musimnya sedang tidak jelas sehingga tembok gampang retak. Atau oh itu dulu mungkin yang bangun agak korupsi sehingga temboknya nggak terlalu kuat. Oh maknanya bisa kemana-mana, hanya dari tembok yang retak. Itu akal. Jadi hidup tidak pernah berhenti di fakta. Orang selalu masuk ke makna. Faktanya adalah banyak orang demo ke Jakarta, itu fakta. Tapi kepalamu kan membunyikannya tidak sekedar demo ke Jakarta. Tapi apa makna dibalik demo ke Jakarta itu? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang kerjaan, ada yang bilang macam-macam. Sesuai cara dia menangkap simbol itu. Ada yang bilang itu menunjukkan betapa umat Islam itu menakutkan. Ada yang bilang itu menunjukkan betapa umat Islam itu kompak. Ada yang bilang itu menunjukkan betapa umat Islam itu suka piknik. Ya contoh ini. Jadi bisa kan dimaknai begitu. Kepalamu bisa membunyikannya versimu. Tapi kan gak pernah berhenti di sekian juta orang. Tidak. Jadi informasi apapun, kamu tidak pernah berhenti di bunyinya. Kamu selalu menangkap kebalik itu. Kemarin Tito bilang, untuk demo 212, biaya pengamanannya adalah 43M. Loh, kamu cek itu kan mesti kamu memaknai, wah uang negara sebanyak itu. Loh, kamu kan nggak pernah berhenti di 43M-nya. Oh 43M loh Pak. Oh ya sudah Pak. Kan nggak pernah begitu. Tapi kamu menafsirkannya, wah uang negara sebanyak itu 43M, kalau dibeliin nasi kucing bisa dapatnya misalnya. Ya kan, kamu mesti masuknya ke belakang, tidak pernah berhenti di 43M. Jadi itulah semiotik, orang tidak pernah berhenti di tanda. Wong kamu lihat jenggot aja kan mesti memaknai. Jenggot ini jenggot sekuler apa jenggot radikal misalnya. Oh, iya kan? Kamu masuknya kan mesti ke situ, tidak pernah berhenti. Jadi
Ndak, kita penting maka belajar ini. Manusia itu tidak pernah berhenti di bahasa, dia selalu masuk ke simbol. Dan memang informasi itu tidak selalu tampaknya saja, tapi apa yang dibalik yang tampak. Ya kan, kayak Indonesia itu benderanya merah putih. Kan orang nggak berhenti bendera merah putih adalah ya warna merah sama warna putih. Kan nggak begitu. Merah artinya apa, putih artinya apa. Kan kamu selalu begitu. Realitas itu simbolik. Garuda Pancasila itu menunjukkan apa, kan selalu begitu. Tidak pernah berhenti di fakta. Selalu masuk ke makna. Hidup kita selalu sifatnya simbolik. Bajumu aja kan begitu. Kalau baju koko kamu maknai apa, yang pakai jin dimaknai apa, yang pakai sarung dimaknai apa. Kan nggak pernah berhenti di sarung. Sekedar pakai sarung, wah santri nih, kan mesti gitu. Pakai jin, apalagi sobek-sobek gaul nih. Kan kamu nggak pernah berhenti, itu celana ya celana, sarung ya sarung. Tapi kamu selalu kebalik itu. Itu gunanya kamu belajar semiotik. Jadi macam-macamnya sekarang. Tanda itu dalam dunia semiotik ada banyak. Ternyata tidak satu. Ada semiotika analitik. Semiotika analitik ini berarti disiplin yang mengkaji analisis tanda. Jadi dia isinya analitika tanda. Gimana memahami tanda, strukturnya tanda itu semacam apa, dan seterusnya. Ada lagi semiotika deskriptif. Kalau semiotika deskriptif ini sifatnya cuma menjelaskan aja. Indonesia, dia menggunakan bendera merah putih. Yang merah artinya berani, putih artinya suci. Nah itu deskriptif, cuma cerita. Kemudian kalau jalan ada lampu merah. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Merah artinya berhenti, hijau artinya jalan, kuning artinya tancap gas misalnya. Nah, itu deskriptif namanya. Jadi cuma cerita. Ya, saya sering bilang awas kualik ya, kalau bendera merah itu artinya berani, kalau lampu merah itu berhenti. Kalau ketuker bahaya. Nanti lampu merah artinya apa ya Pak kemarin? Berani ya Pak? Iya, kualik. Ya, kalau Indonesia itu jangan ditafsirkan, kenapa ya Pak Indonesia susah maju? Oh karena benderanya warnanya merah. Merah itu berhenti, jadi ya tidak usah maju. Indonesia itu benderanya merah, ya berarti kita mandek sudah. Kalau ingin Indonesia maju, gantilah hijau. Nah, ya kalau hijau itu berarti kita maju terus. Atau kalau kamu ragu-ragu kan harus hati-hati, ganti kuning. Jadi kuning sama putih. Ya, bawahnya harus putih. Karena kalau sudah nggak kuat berjuang, yang diangkat bendera putih. Ya, kita nyerah. Oke, itu deskriptif namanya, cerita, makna. Ada semiotika faunal. Nah, ini yang ngerti ahli-ahli tentang binatang. Di antara nabi-nabi ada Nabi Sulaiman yang punya kecerdasan membaca semiotika faunal. Kan mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa ngobrol sama binatang. Ya jangan diartikan ngobrol itu terus kerbonya bisa ngomong bahasa Arab apa bahasa Sanskerta. Ya nanti Nabi Sulaimannya kaget. Tiba-tiba ada sapi ngomong bahasa Jawa, itu ya kaget. Enggak. Nabi Sulaiman bisa menangkap semiotika faunal. Semiotika faunal itu dari gerak-geriknya dia bisa paham apa maunya si binatang. Ya, dan ini karena yang ngasih Allah langsung, ya dia bisa paham sampai detail. Ahli-ahli peternakan, ahli kebinatangan kan bisa. Kalau kalian lihat film-film binatang di TV-TV kan, oh binatang ini sedang pingin kawin, oh binatang ini sedang, kan bisa dibaca. Meskipun binatangnya nggak cerita, ini pingin kawin loh aku, enggak. Tapi dari gerak-geriknya bisa ditangkap. Itu semiotika faunal. Oke, karena ada kemarin saya lihat belalang itu hati-hati begitu dia kawin. Setelah selesai kawin,
suaminya akan dibunuh. Jadi maka yang laki-laki habis kawin harus cepat-cepat lari. Kalau enggak tewas dia. Dibunuh oleh yang perempuan. Oh, kan ada yang kayak gitu itu. Perilaku-perilaku binatang. Semiotika faunal. Oke, terus ada yang kayak ikan. Ikan itu kalau ingin kawin, kawinnya tidak kumpul keruntel-keruntel, tapi yang laki-laki memuntahkan apa, perempuan memuntahkan apa, terus ketemunya di luar. Jadi mungkin kalau ada ikan muntah-muntah yang cewek, yang cowok muntah-muntah, itu jadinya di luar. Nah, itu kan gaya ikan. Oke, itu faunal. Jadi macam-macam harus. Yang ngerti ahli zoologi itu juga jenis semiotik. Ada semiotika kultural. Kalau semiotika kultural ini simbol-simbol budaya. Orang Jawa buang bunga di perempatan, itu simbol budaya. Kamu jangan marah-marah, alah ini bikin kotor aja sampah. Enggak, dia itu simbol, mereka punya makna sendiri. Ya mungkin maknanya ada hal-hal yang sakral di situ, ada yang dimaknai penting di situ ya. Kamu jangan macam-macam sama itu. Nah itu karena setiap kultur dia punya makna sendiri. Namanya semiotika kultural. Kode-kode budaya. Saya sering cerita, kan banyak orang bilang kalau orang barat ngobrol itu tataplah matanya. Itu namanya menghargai pihak lain yang diajak ngobrol. Kebalikannya di Indonesia, kode budayanya tidak begitu. Kalau kepingin kamu dianggap menghargai, justru jangan tatap matanya. Kalau kamu tatap matanya dianggap nantang. Kan beda maknanya jauh. Yang satu ingin dipentelengi, yang satu marah-marah kalau dipentelengi. Itu kan kasusnya Nusron kemarin. Mungkin Nusron terlalu lama hidup di barat. Jadi kalau ngomong pakai menteleng-menteleng ya itu. Padahal Nusron sendiri bilang ya memang gawan bayi itu, bukan karena pengen menteleng. Nah itu kode-kode kultural, kode-kode budaya. Terus ada semiotika naratif. Semiotika naratif ini ngomong mitos-mitos misalnya, itu naratif sifatnya. Nyai Roro Kidul, itu kan semiotika naratif. Ada semiotika natural. Ini kode-kode alam, tanda-tanda alam, yang masing-masing punya makna. Pinter-pinterlah membaca. Itu semiotika natural. Allah nyuruh kita membaca ayat-ayatnya, itu antara lain ya semiotika natural. Itu bacalah tanda-tanda alam. Tadi ada gempa di Aceh, itu tanda-tanda. Silahkan kamu maknai sendiri. Harus cerdas. Jangan, kan ada orang memaknai itu sesuai kepentingannya saja. Waktu demo ndak hujan, inilah bukti kekuasaan Allah. Mau hujan nggak jadi. Besoknya lagi demo hujan, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita dikasih rahmat berupa hujan. Ya padha wae. Hujan gak hujan pokoknya apik kabeh. Ah ini cara baca kayak gini semiotika natural. Ya nggak tahu yang pas yang mana. Jadi membaca tanda-tanda alam. Ada semiotika normatif. Ini kode-kode, tanda-tanda yang berhubungan dengan norma-norma, aturan-aturan. Terus ada semiotika sosial. Kode-kode dalam interaksi antar manusia. Kalau misalnya kalian hidup di kos-kosan, itu bikin kode bareng-bareng teman sak-kos. Pokoknya kalau aku dehem 3 kali, berarti kamu keluarlah, pacarku mau datang. Nah itu semiotika sosial. Ya, atau kamu suka diapeli yang kamu tidak suka. Terus saya bilang, pokoknya kalau aku dehem 3 kali, kamu datanglah, ajak aku keluar kemana biar pacarku pergi, aku sebel sama dia. Nah, itu semiotika sosial. Bikin kode-kode bersama. Ya kayak di kampung dulu ada kentongan. Nah itu simbol semiotik sosial. Kalau dipukul sekian kali berarti ada pembunuhan. Dipukul sekian kali berarti ada. Nah, sekarang jarang ya orang pakai kentongan. Di desa saya dulu kalau jam tengah malam ada kentongannya. Jadi orang mukul tiangnya listrik itu kalau 12 ya dipukul 12.
teng sampai 12 kali. Kadang-kadang kelewatan 13. Cuma kan nggak bisa dikurangi, sudah terlanjur. Ya. Nanti kalau sudah 13 dulu kok 13 dikurangi lagi, dipukul lagi ini dikurangi jadi 12 malah susah. Susah ya kalau sudah lebih. Oke, ya kayak kamu sholat kan dilarang bergerak lebih dari 3 kali. Kalau sudah 1, 2, 3. 3 ini. Masa gini terus sholatnya tidak enak. Kalau ditambah gini jadi 4. Susah ya. Nanti sholatnya batal. Biar sholatnya nggak batal gini aja deh terus pokoknya. Ya, terus yang terakhir semiotika struktural. Kalau semiotika struktural ini ngomong struktur, kayak yang diomongkan sebentar lagi. Terus bahasa. Sekarang kita mulai masuk ke teori-teorinya. Yang pertama, ini asumsi-asumsinya. Bahasa itu sifatnya arbitrer. Arbitrer itu mana suka. Jangan ditanya alasannya. Kamu ndak usah debat, bikin seminar internasional, temanya adalah mengapa ini dinamai mikrofon. Ndak usah. Wis diterima aja bahwa ini disebut mikrofon. Kenapa? Bahasa sifatnya arbitrer, suka-suka. Di tempat saya ada jajan namanya Rondo Royal. Itu kamu nggak harus, wah ini perlu dekonstruksi ini masa namanya Rondo Royal. Ya ben wae ndak apa-apa meskipun cuma tape yang digoreng dikasih tepung itu kan terus disebut rondo. Ini rondonya di mana, royalnya di mana? Ndak ada. Ya sudah karena memang sifatnya arbitrer. Jadi tanpa alasan, acak wis sakarepe dhewe. Tergantung dulu nenek moyangmu menyebutnya apa. Wong itu cuma kita warisi. Oleh karena itu, jangan diartikan letter luck. Anggap itu simbol, yang penting kata itu mewakili apa. Mewakili barang apa. Kan gitu. Jadi sifatnya mana suka arbiter. Itu contohnya kata jendela dengan barang gambar kayak jendela. Itu kan nggak bisa kamu rumuskan. Kenapa itu disebut jendela, itu disebut pintu. Nggak penting sudah itunya. Ya kamu bisa telusuri. Ini mungkin dari bahasa Sanskerta, dulu asalnya apa, usulnya apa. Kemudian, nggak penting itu. Sekarang kata jendela itu maknanya adalah barang yang semacam ini. Jadi itu namanya sifatnya arbitrer. Suka-suka. Jadi untuk urusan nama, kamu tidak harus debat. Jangan menggugat nenek moyangmu atau saya tidak suka nama Rondo Royal. Itu terlalu kedaerahan. Ganti pakai bahasa Indonesia, kita nasionalis. Diganti namanya janda. Apa ya royal gitu bahasa Indonesia. Saya kan nasionalis, tidak mau pakai bahasa Jawa. Rondo Royal itu kan Jawa. Tidak bisa, namanya Rondo Royal ya. Kamu nulis skripsi ada kata Rondo Royalnya, tetap jangan diterjemahkan. Nanti kamu jadikan saya jalan-jalan di kampung beli janda royal. Tidak bisa. Tidak paham orang. Ya wis ben sesuai istilahnya, sesuai kata-katanya. Jangan diterjemahkan. Oke. Jadi bahasa yang jelas sifatnya arbitrer. Yang